Armageddon TV di mana berada, kasih Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Mari kita bahas tentang Daniel Mananta, yang berkata di salib tak ada Tuhan. Tapi yang ada jin atau setan. Rasanya pingin ketawa. Tapi tidak lucu. Sekelas sosok Daniel Mananta mempunyai pemikiran kalau di salib tak ada Tuhan tapi yang ada itu setan atau jin. Padahal jelas kalau memang Daniel mualaf, dia berpikir sodrun. Daniel harus paham akal budi harus diutamakan untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan kebaikan. Ajaran Yesus pasti tidak mengenal jin baik atau setan baik. Semua setan atau jin pasti jahat, namanya jin pasti picik. Kita penganut ajaran Yesus semuanya paham bahwa salib itu hanya sebuah benda yang bukan kita sembah atau kita percaya di dalamnya ada Tuhan. Itu hal bodoh keterlaluan kalau kita sebagai orang yang percaya Yesus. Salib itu bagi orang yang percaya Yesus hanya pengingat. Karena Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dari kematiannya, dan dari peristiwa itu kita sebagai orang berdosa bisa mendapatkan hidup yang kekal. Bagi pengikut Yesus, percaya, tanpa kematian Yesus di kayu salib, tidak ada satu orang pun yang bisa bertemu dengan Bapa di surga dan untuk itulah Yesus harus berkorban, mati di kayu salib demi cinta Bapa kepada manusia. Untuk menebus dosa manusia hanya bisa dengan darah yang kudus yaitu Yesus. Untuk itulah semua orang yang percaya Yesus harus dibaptis dan selanjutnya baru bisa ikut perjamuan kudus. Saat kita ikut perjamuan kudus, selalu dilambangkan dengan minum anggur dan memakan roti, karena itu lambang darah dan tubuh Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Untuk menebus dosa kita yang kekal. Semua pengikut Yesus sangat tahu, bahwa di lambang kayu salib yang ada di gereja, di rumah di mana saja itu tidak ada Tuhan. Kita ingin ketawa, kalau Daniel Mananta berpikir sebodoh itu hal bodoh bagi iman Kristen. Dan dicatat di sini bahwa pengikut ajaran Yesus tidak kenal setan atau jin yang baik, bagi pengikut Yesus setan atau jin itu hal yang harus dilawan. Dan kita pun dilarang keras untuk menyekutukan dengan Tuhan. Saya hanya bilang sama Daniel Mananta. Kalau ingin mualaf silahkan saja dan itu hak semua orang. Tapi jangan membodohi diri sendiri dan banyak orang. Itulah kenapa Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Maksudnya kalau Daniel Mananta ingin memiliki dunia ini dan menjadi orang yang semakin terkenal ya ini jalannya. Tapi ingat roh kita masih akan hidup. Dan roh kita pastinya butuh firman yang keluar sendiri dari mulut Tuhan, itulah ajaran Yesus yang perlu kita benar-benar pahami. Karena keselamatan bagi pengikut Yesus adalah yang paling utama dalam hidup. Ajaran Yesus itu pasti. Ajaran Yesus itu tidak boleh berbohong. Dan melarang berbohong demi untuk kebaikan. Ajaran Yesus melarang menyekutukan setan atau jin, karena setan atau jin, lawan dari kebaikan Tuhan. Dari kesimpulannya, kalau Daniel Mananta ingin mualaf silahkan saja dan kita memberi karpet merah. Tapi jangan bilang bahwa di salib tak ada Tuhan dan yang ada hanya setan atau jin. Bagi orang Kristen, salib itu hanya pengingat bahwa tanpa penebusan Yesus di kayu salib, kita semua anak-anak Yesus tidak bakal bisa dosanya terhapuskan. Dan kita semua tak bakal bisa bertemu dengan Bapa di surga. Mari kita doakan Daniel Mananta mendapatkan akal budi dari Tuhan Yesus Raja Damai sampai Maranatha. Amin.